Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Anissa dengan NIM 20591192 akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling pola 17+. Apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling pola 17+? Bimbingan dan konseling pola 17+ adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling pola 17+ terbagi menjadi dua. Yang pertama secara umum dan yang kedua secara khusus. Yang pertama secara umum adalah untuk memberikan bantuan kepada peserta didik untuk mengenal minat, bakat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan belajar dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Kemudian yang kedua, secara khusus adalah untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian, fungsi bimbingan dan konseling pola 17+ terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang menghasilkan pemahaman peserta didik tentang diri dan lingkungan. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berupaya untuk mencegah peserta didik untuk menemui permasalahan yang mungkin dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Ketiga, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi yang bertujuan untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah baik jangan sampai rusak kembali. 5. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi dalam mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. 6. Fungsi penyaluran adalah fungsi dalam membantu peserta didik untuk memilih dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. 7. Fungsi penyesuaian adalah fungsi dalam membantu peserta didik untuk menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Kedelapan, fungsi adaptasi adalah fungsi dalam membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Kemudian layanan dan strategi terbagi menjadi 9. Yang pertama, layanan orientasi adalah layanan yang tertuju pada peserta didik baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru yang dimasuki. Kedua, layanan informasi, yaitu layanan yang bertujuan membekali peserta didik dengan berbagai macam hal, pengetahuan, dan pemahaman tentang hal yang berguna mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan peserta didik, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Layanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik agar dapat menempatkan atau menyalurkan dirinya dalam program sekolah, kegiatan belajar, penjurusan, belajar, kelompok, pilihan pekerjaan, dan lain-lain. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan guru, pembimbing atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 6. Layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. 7. Layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui dinamika kelompok, terfokus pada masalah pribadi.
Layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan atau dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Kemudian bimbingan terbagi menjadi 6. Yang pertama, bimbingan pribadi, yaitu bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian mengenai aspek-aspek intelektual, afektif, dan motorik. Yang kedua, bimbingan sosial adalah bidang layanan pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan keluarga, di sekolah, maupun masyarakat, juga dalam upaya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ketiga, bimbingan karir, yaitu layanan yang merencanakan dan mempersiapkan masa depan karir peserta didik. Yang keempat, bimbingan belajar, yaitu layanan yang mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Kelima, bimbingan keberagamaan, yaitu layanan untuk memilih dan menganut kepercayaan sesuai dengan dirinya. Keenam, layanan keberkeluargaan, yaitu layanan yang berkenaan dengan masalah keluarga. Kemudian, tempat kegiatan bisa dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian, volume kegiatan. Yang pertama, layanan orientasi 4-6%. Kedua, layanan informasi 10-12%. Ketiga, layanan penempatan atau penyaluran 5-8%. Keempat, layanan pembelajaran 12-15%. 5. Konseling perorangan 12-15%. 6. Layanan bimbingan kelompok 15-20%. Ketujuh, layanan konseling kelompok 12-15%. Kedelapan, aplikasi instrumentasi 4-8%. Kesembilan, himpunan data 4-8%. Kesepuluh, konferensi kasus 5-8%. 11, kunjungan rumah 5-8%. 12, alih tangan kasus 0-2%. Kemudian, kegiatan pendukung terbagi menjadi 6. Yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan pendukung berupa pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik dan lingkungannya yang lebih luas, yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Kedua, himpunan data, yaitu kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. 3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk membahas suatu permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum yang dihadiri berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian. Keempat, kunjungan rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami oleh peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. 5. Alih tangan kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. 6. Terapi kepustakaan, yaitu kegiatan pemecahan masalah dengan menggunakan buku. Sekian materi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.